Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami kembali datang ke tempat ini, satu tujuan, supaya kami bisa berubah. Dan pada akhirnya kami berubah, supaya di sisa hidup kami hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan perkara yang susah kalau kami hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Apa yang kami dengar pagi hari ini boleh memberi sukacita bagi kami semua. Karena kami tahu setiap yang kami dengar tidak akan pernah sia-sia. Tetapi semua boleh sungguh mempermuliakan nama Tuhan selagi Tuhan mengizinkan kami untuk hidup. Berfirmanlah ya Aba, kami siap mendengarkan, tak kami andalkan kekuatan kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menolong kami. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mengikuti kedagingan sih hari ini lelah sekali Bapak. Cuma karena Tuhan yang suruh, ya kita harus ikuti sambil berdoa bahwa Tuhan memberi kekuatan. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, jangan ditolak. Tadi pujian pertama yang dinyanyikan oleh tim worship leader, terima kasih sudah memimpin jemaat Tuhan dengan baik untuk masuk hadirat Tuhan. Pujian yang di awal mengatakan bahwa apa tadi di awal ya, saya lupa jadi. Kaulah segalanya tuh di dalam hidupku. Betul nggak ya? Tuhan segalanya dalam hidup saudara dan saya. Kalau itu diaminkan, maka firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama seharusnya memberi sukacita. Karena ini sering kita dengar, tapi mungkin lalu dari keseharian kita. Karena kita rasa ini bukan panggilan kita sebagai dalam tanda kutip orang biasa. Tetapi sesungguhnya amanat agung tidak hanya ditujukan buat para rasul zaman dulu, tetapi juga bagi kita semua, para pelayan Tuhan saat ini. Bukan untuk para rasul zaman dulu saja, tetapi juga bagi semua pelayan Tuhan yang hidup di masa ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengaminkan, kaulah segalanya dalam hidup ini, maka mari kita baca Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Di Alkitab saya kasih catatan, Ibu Grace Simon pernah membawakan firman Tuhan ini di GBI Rock waktu kita masih bergabung dengan Rock. Jadi ini firman Tuhan yang tidak sama sekali baru, tapi seringkali berlalu dalam pikiran kita karena kita tidak mau melakukannya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Perikopnya berkata demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang rela hati mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke awal ayat yang ke-16. Bapak Ibu silahkan pelajari, Bapak Ibu silahkan perhatikan. Firman Tuhan katakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa ke Galilea? Kalimat yang berikutnya memberikan penjelasan. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kalau bukan Tuhan yang suruh, dia berangkat nggak ke Galilea? Tidak ya? Jadi karena Tuhan suruh 11 murid itu berangkat ke Galilea karena Tuhan yang suruh. Padahal mereka bisa saja menemui Tuhan di Yerusalem yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi karena Tuhan yang suruh pergi ke Galilea, maka mereka berangkat ke Galilea. Catatan pertama bagi kita yang hidup saat ini, siapapun yang ingin memelihara persekutuan dengan Tuhan, maka ia harus selalu melakukan setiap perintah Tuhan tanpa tawar-menawar. Amin. Sekali lagi, siapapun kita yang mengaku orang percaya, yang rindu memelihara persekutuan dengan Tuhan, maka ia harus melakukan setiap perintah Tuhan dan tanpa tawar-menawar. Jadi kalau ada di antara kita yang dalam hatinya rindu supaya Tuhan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidupnya, tapi tidak pernah rindu melakukan setiap perintah Tuhan, kira-kira benar nggak? Gak mungkin ya, omong kosong ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun orang percaya yang saat ini rindu memelihara persekutuannya dengan Tuhan, maka ia harus melakukan setiap perintah Tuhan tanpa tawar-menawar. Amin. Baik, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bapak Ibu bisa menghayati arti dari ayat ini. Bagaimana bisa ada orang yang datang seperti kita saat ini, anggaplah itu terjadi di kita saat ini. Ada orang yang datang mau berjumpa dengan Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Sebagian orang yang datang, ia menyembah Tuhan, sujud kepada Tuhan, betul? Tapi sebagian yang lain ragu-ragu. Dia tidak pergi bertemu dengan Tuhan atau datang menyembah Tuhan. Tidak tuh, Alkitab tidak katakan begitu tuh. Tapi Alkitab mengatakan sebagian orang, beberapa orang ragu-ragu. Jangan ada di antara kita yang datang dari rumah ke tempat ini, tetapi ragu-ragu. Kira-kira kalau firman Tuhan katakan hal seperti ini, berarti benar adanya. Tidak ubahnya di gereja kita saat ini. Betul tidak? Ini koreksi bagi kita. Bahwa ini kenyataan, ini fakta. Omong kosong setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, dia datang mau menyembah Tuhan, dia datang mau memuji Tuhan. Tidak sama sekali, karena Alkitab tidak mengatakan begitu. Tetapi di tengah-tengah orang yang datang menyembah Tuhan, mengaku dia sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya, ada juga loh orang yang datang ragu-ragu. Benar ya? Padahal firman Tuhan katakan dari depan, murid-murid Kristus semua itu. Kenapa mereka bisa ragu-ragu? Kenapa mereka bisa terpecah menjadi dua? Ada yang datang sadar bahwa aku menjumpai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, maka aku layak untuk menyembahnya. Tetapi juga ada yang datang dengan ragu-ragu. Dan ayat yang berikutnya sungguh membuat hati setiap orang sejujurnya meluap dengan sukacita yang luar biasa. Ayat selanjutnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, Bapak Ibu, ketika saya menjadi jenderal yang siap melakukan pertempuran, datang beberapa prajurit ke saya menghadap saya
Saya akan menerima prajurit-prajurit yang punya komitmen 100% percaya akan kepemimpinan saya. Betul ya? Ketika ada orang datang banyak, saya sebagai panglima perang, saya tidak membutuhkan orang yang ragu-ragu untuk memenangi peperangan. Betul tidak? Saya butuh orang yang gagah perkasa dan siap mati untuk pekerjaan yang saya perintahkan. Saya tidak perlu orang yang ragu-ragu. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia bukan menghadik orang yang ragu-ragu. Saya tidak memerlukan kamu orang yang ragu-ragu. Pergilah dari hadapan saya. Enggak loh. Enggak sama sekali loh. Mungkin kalau saya menjadi Tuhan, iya kali. Tidak ada gunanya kamu sekian puluh tahun bersama-sama dengan saya, menyaksikan mujizat yang saya lakukan, melakukan apa semua yang saya lakukan bagi orang banyak. Kamu masih ragu-ragu dengan saya. Pergi kamu. Setuju nggak? Iya dong. Betapa semua orang melihat kebesaran Tuhan dan karya Tuhan yang ajaib dalam perjalanan hidupnya selama melayani 3,5 tahun. Tetapi kok masih ada orang yang ragu-ragu. Sementara di depan mata dia ada begitu banyak juga orang yang menyembah dia. Tetapi luar biasa, seorang pribadi yang sangat bersahabat bagi siapapun yang sedang membutuhkan kekuatan. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bukan perkataan yang memenuhi keingintahuan para murid. Tidak sama sekali. Bapak Ibu jangan salah paham. Kata-kata yang diucapkan Tuhan bukan karena supaya kamu tahu, tidak. Tidak hanya diucapkan seperti itu, tetapi diucapkan, kamu ingat, mungkin kamu malu dengan kematianku di kayu salib. Tapi sekarang Tuhan mempermuliakan aku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan kedua, dari mana Yesus Kristus menerima kuasa itu? Pertanyaan yang wajib kita sampaikan buat kita sendiri. Dari mana sih Yesus Kristus menerima kuasa itu? Dia tidak merampas dari orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak pernah. Dia tidak pernah mengarang cerita itu bahwa aku berkuasa, tidak pernah. Tapi dia menerimanya dari Bapa di sorga. Sebagai upah, dia telah mengerjakan pekerjaannya dengan tuntas. Dia menerima kuasa dari Bapa yang di sorga sebagai upah melaksanakan perintah hingga selesai. Lalu di mana kuasa itu ada? Di sorga, di bumi, di seluruh alam semesta ini. Dia berkuasa. Hanya satu-satu pribadi yang berkuasa di bumi, di sorga, dan di alam semesta. Dan tidak ada yang lain. Amin. Betapa bersahabatnya seorang pribadi yang mulia. Dia merangkul semua orang yang sedang ragu-ragu. Dia memberikan kekuatan. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ketika mendengar perkataan Tuhan itu, orang yang ragu-ragu akhirnya dikuatkan kembali. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, puluhan tahun Bapak Ibu datang untuk bersekutu bersama-sama. Puluhan tahun Bapak menjadi Kristen, Ibu menjadi Kristen dari sejak lahir. Bahkan sebelum lahir sudah pasti Kristen karena Bapak Ibunya Kristen, opung-opungnya Kristen. Kalau sampai Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah bergeser dari keraguan-raguan, maka sia-sianya kita menjadi orang percaya. Amin. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perkataan ini bukan seperti ini Bapak Ibu. Anak saya kemarin pergi ke laboratorium, lalu saya katakan kepada anak saya, pergilah nak, hati-hati ya. Bukan perkataan seperti itu yang dimaksudkan Tuhan, tidak sama sekali. Tetapi ada kegentaran dalam amanat itu. Pergilah, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukan perkataan
ketika orang tua menyuruh pergi anaknya dari rumahnya untuk bekerja. Bukan seperti itu, tidak sama sekali. Tapi ketika Tuhan memerintahkan, pergilah, ada kegentaran untuk melakukan perintah itu bagi siapapun yang mendapat tugas itu. Kenapa saya mengangkat firman Tuhan ini? Bapak Ibu saat ini bisa duduk seperti sekarang, menikmati kursi yang baik, penyejuk udara yang baik. Saudara Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apa yang kita nikmati adalah perjuangan dari para rasul dan bapak-bapak gereja zaman dahulu. Para rasul selama 3,5 tahun mengikuti setiap perintah Tuhan, menjadi murid Tuhan, mengikuti Tuhan, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, tanggung jawab dan resikonya sampai nyawa melayang. Dan periode itu dikatakan periode rasuli. Firman Tuhan yang kita dengar disampaikan khusus kepada rasul pada waktu itu. Tetapi zaman rasul sudah berganti. Bergantilah dengan zaman bapak-bapak gereja. Bapak Ibu menjadi orang Kristen pada waktu itu seperti orang yang sedang berziarah, seperti orang asing di negeri sendiri. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak bergantung kepada apa-apa. Tapi yang luar biasa, mereka saling bergandengan tangan untuk mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Mereka berkumpul di lapangan. Prajurit Roma pada waktu itu tidak mengganggu mereka, karena mereka belum dianggap sebagai gangguan. Mereka berkumpul. Semakin lama semakin besar dibangunlah bangunan gereja yang sederhana. Mereka bersyukur, berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan ada yang membacakan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Karena waktu itu tidak ada perjanjian baru. Dibacakanlah perjanjian lama. Kalau ada orang yang mau berbicara, asal dengan tertib dilakukan. Dan untuk syarat untuk menjadi syarat untuk menjadi jemaat pada waktu itu, ia harus dibaptis. Dan ketika ia sudah dibaptis, baru bisa mengikuti perjalanan kudus. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa begitulah seharusnya setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, ia harus dibaptis terlebih dahulu, baru ia boleh mengikuti bagian dalam perjamuan kudus. Kalau tidak bisa. Orang Kristen pada zaman dulu hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Orang Kristen pada waktu itu hidupnya berjuang, hidupnya berperang, berbeda dengan kita sekarang, bukan? Bisa duduk tenang ya. Malah ada yang saking capeknya tadi kan bisa sambil ngantuk-ngantuk kan. Kalau orang Kristen zaman dulu, maaf ya, hidupnya penuh dengan perjuangan. Tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang hidup pada waktu itu melaksanakan amanat agung dengan tidak sungguh-sungguh. Penderitaan menjadi anak Tuhan hal yang luar biasa dialami. Satu kali Roma dibakar habis-habisan, ribuan orang meninggal dunia, ribuan orang. Dan masyarakat Roma mencurigai bahwa kaisar yang bersalah atas pembakaran itu. Dia melihat dari atas istananya, begitu Roma terbakar. Lalu semua orang menuduh bahwa kaisar bersalah atas kebakaran yang terjadi di Roma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi karena orang Kristen menjadi orang yang paling dibenci pada waktu itu, maka Kaisar Roma menghembuskan provokasi. Orang Kristenlah yang membakar Roma pada waktu itu. Dan akibatnya Bapak Ibu tahu dengan jelas. Maka orang Kristen mulai mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Kaisar inilah yang diduga membunuh Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Bapak Ibu sekarang boleh menikmati, duduk tenang boleh menikmati. Tetapi mengutip salah satu perkataan yang terkenal dari pendiri bangsa ini, jas merah. Bapak Ibu tahu arti itu? Jas merah. Pendiri bangsa ini pernah mengatakan seperti itu. Artinya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena begitu pentingnya sejarah. Belajar sejarah, Bapak Ibu dan saya tahu apa identitas kita sebagai anak Tuhan. Dengan belajar sejarah, Bapak Ibu punya wawasan dan pengetahuan yang luas
tentang nilai-nilai moral yang terjadi pada waktu itu. Kan begitu ya? Kalau bahasa yang lazim itu jangan kacang lupa kulitnya. Kalau bahasa politiknya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita bisa hadir menikmati ibadah saat ini. Itu karena zaman dulu bapak-bapak gereja sudah berjuang rela mati supaya pemberitaan firman Tuhan tetap berjalan. Begitu beratnya penganiayaan. Tetapi pertanyaan bagi kita, adakah bapak-bapak gereja itu berhenti? Lalu pemberitaan firman menjadi berhenti? Amanat agung menjadi berhenti? Tidak sama sekali. Tuhan membangkitkan orang-orang yang rela mati bagi jalannya amanat agung. Satu kali ada seorang kaisar yang sangat sadis bernama Trajan. Dia pergi ke Antioquia. Waktu itu Antioquia hancur karena gempa bumi yang dahsyat. Dan sekali lagi ia menyalahkan orang Kristen. Diambilnya salah satu uskup yang bernama Ignatius, bapak gereja yang sungguh setia melayani Tuhan selama hidupnya. Bapak gereja ini sudah tua sekali, seumur hidupnya melayani Tuhan. Ditangkap oleh prajurit Roma, dibawa ke Roma, diperhadapkan kepada gubernur sekaligus hakim pada waktu itu. Ketika melihat bapak gereja yang ditangkap, semua jemaatnya di Roma menghampiri bapak gereja ini, menangisi betapa tragisnya hidup hamba Tuhan yang setia melayani. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ketika semuanya baik-baik saja melayani Tuhan, lalu ada upaya yang baik gitu ya selama hidup di dunia. Kenyataannya juga ada beberapa hamba Tuhan yang jelas-jelas kita tahu matinya sangat mengenaskan. Tiba-tiba Ignatius alih-alih dia sedih karena ingin mati, tapi dia menguatkan hati jemaatnya. Diperhadapkan pada kematian, dia akan diberikan kepada 2 ekor singa. Dia berkata kepada jemaat, perkataan yang luar biasa. Perkataan yang tidak semua orang bisa mengatakannya. Dia berkata demikian, aku adalah biji gandumnya Allah. Dan aku harus dikoyak oleh binatang buas supaya aku bisa menjadi roti bagi Allah. Saya tidak kuasa kalau membaca ulang perkataannya. Pengakuan luar biasa dari seseorang yang ingin mati, yang sebetulnya sudah diancam bahaya mati. Tapi apakah itu mengendurkan Kaisar Roma pada waktu itu? Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kristen dibenci waktu itu di Roma. Orang Kristen hidupnya mulai berubah ketika ada pemberitaan firman dari para rasul, pemberitaan firman dari bapak-bapak gereja. Orang Kristen yang semula hidupnya suka nggak benar, suka mabuk-mabukan, suka berpesta pora, menyembah dewa-dewa kafir, hidupnya suka melakukan sihir, hidupnya suka menyembah berhala. Ketika firman diberitakan, mereka berubah. Perubahan itulah yang tidak disukai oleh orang-orang pada zaman itu. Dan iya dan amin. Akhirnya bapak gereja yang bernama Ignatius diserahkan kepada singa. Meninggal, sudah pasti. Pada akhirnya seorang rohaniwan berkata, ia telah menjadi biji gandum yang terpecah, dan saat ini ia telah menjadi roti bagi Allah. Dia telah berbuah bagi Allah. Siapa yang sanggup? Anak-anak Tuhan zaman sekarang rela menyerahkan nyawanya supaya pemberitaan Injil menjadi berjalan. Kalau tadi pujian yang dinaikkan kan luar biasa. Kaulah segala. Kalau Bapak Ibu merujuk kepada cerita yang tadi Bapak-Bapak gereja, adakah pujian itu berani keluar dari mulut kita dengan lantang? Di dalam hidupku. Padahal Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu punya nyawa sebentar lagi melayang. Ada 2 ekor singa dengan gigi yang tajam akan mengoyakkan tubuh. Mampukah engkau berkata, akulah biji gandum Allah, dan aku harus terkoyak dengan gigi-gigi buas, binatang buas, supaya aku bisa menjadi roti bagi Allah. Kerajaanmu, betul gak? Itu bukan perkataan yang mudah.
Bapak Ibu tidak boleh melupakan sejarah, saya sudah ungkapkan tadi. Karena dengan sejarah Bapak Ibu tahu identitas Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Identitas orang Kristen punya tanggung jawab yang melekat, harus melakukan amanat Allah. Amin. 50 tahun kemudian, penganiayaan itu juga belum berakhir. Satu orang bapak gereja yang bernama Polikarpus, dia uskup dari Smyrna. Lagi-lagi seorang kaisar dari Romawi datang ke Smyrna. Para murid-muridnya berkata kepada uskupnya, Bapak bersembunyi saja di luar Smyrna. Dan Polikarpus mengikuti anjuran sahabat-sahabat. Ia bersembunyi. Tapi seorang pelayan yang lain berkhianat. Diberitahulah kepada tentara Romawi tempat persembunyian Polikarpus. Ditangkap di tempat persembunyian. Dia tidak lari, tetapi dia berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Lalu dibawalah Polikarpus ke Roma, kembali menghadap gubernur sebagai gubernur dan sebagai hakim. Ditanyalah oleh gubernur. Gubernur ini begitu jatuh hati kepada uskup 86 tahun ini. Dan sebelum dia dibawa ke Roma, dia minta izin kepada tentara yang menangkapnya. Izinkan aku berdoa terlebih dahulu dan siapkan makanan buat Pak. Bapak Ibu bayangkan ya, ada orang yang ingin membunuh orang, lalu orang itu minta supaya yang mau membunuh itu disiapkan makanan dan dia minta waktu untuk berdoa. Siapa yang tidak jatuh hati kalau berjumpa dengan orang seperti itu? Semua orang jatuh hati, termasuk tentara Roma. Dia berbelas kasihan dengan uskup 86 tahun ini. Diberilah makan semua prajurit yang akan menangkap uskup tua ini, dan dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengasihinya. Satu hal yang luar biasa buat orang-orang yang tahu tanggung jawab, yang melekat sebagai anak Tuhan, bahwa amanat agung adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Lalu bapak ini, uskup tua ini dibawa ke Roma. Gubernur memberinya kesempatan untuk menyangkali imannya, tapi dia tidak mau. Lalu gubernur berkata, tumpaslah semua orang yang tidak bertuhan. Dia berkata kepada uskup tua ini. Lalu sejenak uskup tua ini berpikir, dan dia mengulangi perkataan gubernur itu. Tumpaslah semua orang yang tidak bertuhan. Si gubernur kaget setengah mati. Pada akhirnya gubernur mengeluarkan perkataan yang terakhir. Sangkalilah Kristusmu supaya kau bebas dari pembunuhan. Bapak tua, bapak gereja usia 86 tahun berkata. Bapak Ibu perhatikan apa yang menjadi perkataannya. 86 tahun aku mengabdi kepada Allahku. Tidak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Sekali lagi saya ingin ulangi. Bapak Ibu perhatikan perkataannya. 86 tahun aku mengabdi. Sekalipun Bapakku tidak pernah mengecewakan aku. Yang ada bagi anak Tuhan sekarang dibalik. Sekian puluh tahun Tuhan mengabdi kepadaku. Betul tidak? Bukankah Bapak Ibu dan Saudara serta saya datang supaya Tuhan memenuhi keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari, bukan? Betul tidak? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan kita peralat sebagai alat pemenuh kebutuhan jasmani kita. Seolah-olah kita punya hak untuk menuntut Tuhan. Seolah-olah kita sudah kudus dan saleh untuk menuntut Tuhan supaya Tuhan memberikan upah. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Uskup Polikarpus. 86 tahun aku mengabdi, jangan dibalik. Dialah yang menjadi abdi bagi Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuannya. Bukan sekarang seperti yang anak Tuhan lakukan. Akulah Tuannya dan Tuhan adalah hambaku. Sehingga engkau harus mengabdi kepadaku, mencukupi setiap keperluanku. Kalau aku berdoa engkau dengar ya, kan begitu ya. Tapi tidak sama sekali. Tidak ada usia di antara kita yang 86 tahun, saya percaya itu. Tapi dia berani berkata 86 tahun aku mengabdi kepada Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan pun mengecewakan aku.
diizinkannya aku menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Oh, perkataan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang dia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Itu orang yang setia menjalankan amanat aku. Dia tidak peduli pada yang lain selain firman Tuhan yang disampaikan. Lalu karena dia menolak untuk menyangkal imannya, gubernur pun tidak pantang mundur, dia melanjutkan rencananya. Diikatlah Bapak Gereja Polikarpus ini. Dan ketika diikat, Bapak tua 86 tahun ini mengatakan, saya tidak perlu diikat. Tuhanku akan menolong aku di tiang itu. Tidak diikat. Dia pergi ke tiang itu. Lalu api mulai dibakar. Dan mujizat pun terjadi. Api itu tidak menyentuh Polikarpus sama sekali. Kesaksian orang-orang Kristen pada waktu itu, ketika api itu dipasang, api itu dari bawah menuju ke atas seperti mahkota, dan di tengah-tengahnya Polikarpus masih hidup. Lalu prajurit Roma berkata, kalau dia masih hidup karena api, maka dia harus mati karena pedang. Ditusukkanlah pedang itu ke jantung Polikarpus, dan dia meninggal. Dibawalah tulang belulang karena api telah melahapnya, dibawa dan dikuburkan oleh jemaat Kristen mula-mula pada waktu itu. Satu pengorbanan yang luar biasa, satu contoh yang luar biasa. Kalau selama ini ada orang yang meragukan kuasa firman Tuhan, Bapak Ibu mari kita sadar, apa yang saya ceritakan hanya 2 para martir yang rela mati supaya amanat agung boleh berjalan. Ada ribuan hamba-hamba Tuhan yang mati bagi Kristus. Terlalu panjang. Ada di Cina, ada di Ghana, ada di Afrika Selatan, ada di seluruh tempat, ada di Sumatera. Semua rela mati bagi Kristus supaya amanat agung disebarluaskan. Hari ini pertanyaannya, bagi saudara dan saya yang sudah puluhan tahun hidup bersama dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, pernahkah terbersih ada tanggung jawab saudara dan saya untuk memenuhi amanat aku? Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Bagaimana caranya Pak Nainggolan? Ketika Bapak Ibu Saudara sudah memberitakan firman, maka baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Arti baptisan dalam nama Bapa, mengakui dan percaya bahwa Bapalah pencipta segalanya. Arti baptisan dalam nama Anak, keterkaitan dengan Bapa adalah Anak yang disebutkan. Arti baptisan dalam nama Roh Kudus ialah pribadi yang satu, yang sama dengan pribadi Allah yang lain dalam segala kuasa kehadiran. Amin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika orang sudah mengaku dibaptis, Bapak Ibu tidak berhenti, ajarlah mereka. Bapak Ibu datang ke sini belajar. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu datang ke sini tidak mau belajar, rasanya sia-sia. Amin. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara bisa menjadi murid bagi Kristus kalau tidak mau diajar. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara bisa menjadi murid Kristus yang benar, yang baik kalau tidak ada yang mau berubah. Tidak pernah. Tapi hari ini dengan cara yang sederhana, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya amanat agung bukan tanggung jawab para rasul saja, tetapi tanggung jawab semua anak-anak Tuhan yang hidup saat ini. Jangan lalai, jangan abai, jangan hanya memikirkan kepentingan kebendaan, jangan hanya memikirkan kepentingan duniawi. Ada hal yang lebih mulia, ada hal yang lebih penting, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan hanya dengan melakukan perintah Tuhan, maka engkau akan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada yang lain.
Tidak sama sekali. Bapak Ibu akan disertai Tuhan sampai akhir zaman kalau Bapak Ibu mengikuti setiap perintah Tuhan. Kali ini konteksnya berbicara pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu lah gandum-gandum yang terpecah. Dan gandum itu akan menjadi roti yang berbuah bagi Kristus. Bapak Ibu lah pengabdi Tuhan, bukan Tuhan yang mengabdi kepada kita. Jangan salah, jangan terbalik, tapi kitalah yang mengabdi kepada Tuhan. Jangan dahulukan kepentinganmu, tapi dahulukan kepentingan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan menyertai saudara dan saya sampai bersama. Tidak ada yang sanggup mengingkari janji Tuhan, sebab Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu menepati janjinya. Sekali lagi, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya punya tanggung jawab yang melekat bahwa engkau harus melakukan amanat aku. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Bapa. Tidak lama kami bersekutu, hanya beberapa saat. Tapi kalau pagi hari ini Bapa mengingatkan kami betapa hamba-hamba Tuhan, para rasul yang hidup pada masa itu, bapak-bapak gereja yang hidup pada masa itu, berjuang tidak hanya sekuat tenaga, tapi sekuat jiwa dan raga mereka, sekuat iman mereka, berjuang supaya firman itu bisa didengar oleh banyak orang. Dan kalau saat ini ribuan orang, bahkan jutaan orang mengaku bahwa engkaulah satu-satunya juru selamat, setiap kaki bertelut, setiap lidah mengaku, itu buah dari setiap karya hamba-hamba Tuhan yang rela menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Belajar dari sejarah. Kami tidak mau melupakan sejarah, karena sejarahlah yang menolong kami mengetahui identitas kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, kami punya tanggung jawab untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Dengan sukacita yang Aba kami memikulnya, karena kami tahu bahwa Bapa menyertai kami sampai akhir zaman. Ampuni kami kalau kami lalai, ampuni kami kalau kami abai. Kami menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencukupi semua keperluan dan kebutuhan kami. Padahal ada yang jauh lebih penting dari itu. Adakah Tuhan sudah dipermuliakan dalam setiap hidup kami? Adakah firman Tuhan sudah disampaikan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami? Hari ini kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan kebetulan kalau kami mendengar firman itu pagi hari ini. Tuhan mau sebelum Tuhan memanggil kami bisa melaksanakan amanat aku, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Aba. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Izinkanlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja, supaya kami tetap bergairah melayani Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.